Jadi pas lagi scrolling beranda Facebook gua nemu sebuah postingan keluhan nih. Disuruh pensi karena skip story. Jadi ini konteksnya Genshin Impact ya, yang mana ada orang ngetik panjang lebar perkara beberapa player yang nyuruh orang pensi yang nge-skip story ya. Jadi ada banyak tanggapan dan perdebatan juga sini mengenai apakah perlu ada fitur skip story atau enggak di Genshin. Dan BTW konteks yang nyuruh pensi itu sebenarnya itu cuman meme sih, gua nganggapnya ini dia ya kan. Aku mau fitur skip story. Bukankah kau player Genshin? Yup. Dan kau tahu Genshin adalah game RPG? Yup. Dalam game RPG, detail misi diberikan di story, sehingga story itu menjadi penting. Masuk akal juga ya. Terus kenapa mau di skip? Aku malas baca. Jangan main Genshin tol. Aku mau fitur. Jadi ya pada intinya karena itu aja sih asal-usul postingan tadi. Dan ya ini banyak juga yang komen, yang share dan macam-macam perkara skip story ini. Ada yang ngomong juga udah susah-susah dibuatin animasi 3D dan story malah pada minta di skip. Ya alasan orang main Genshin itu ada macam-macam sih. Ada yang nikmatin story, ada yang koleksi waifu, dan ya berbagai macam lah gitu intinya. Jadi memang banyak perdebatan antara apakah fitur skip story perlu dibuat atau enggak di Genshin. Dan ya itu biasalah perdebatan di Facebook ya kan. Apakah bakal nyampe ke developer atau enggak ya kita nggak tahu ya. Jadi memang orang main Genshin tuh ada banyak macam-macam alasannya sih. Ada yang pengen koleksi waifu, ada yang memang malas baca gitu. Tapi ya menurut gua sendiri kalau ditanya gua apakah fitur skip itu perlu atau enggak, gua rasa nggak perlu sih. Soalnya di Genshin tuh kita perlu juga tahu story-nya walaupun kita nggak bisa nyimak gitu. Karena nanti bingung mau ngapain gitu. Apalagi pas misi baru ya kan. Atau map baru itu biasanya kalau kita simak story-nya baik-baik kita bisa nyelesainnya. Cuman kadang karena nggak nyimak akhirnya nge-skip-skip atau nge-auto-auto gitu. Akhirnya selesai story-nya ngejalanin quest-nya bingung ya kan mau ngapain. Nanti akhirnya malah nanya di grup, bang ini gimana bang. Nanti ada pula yang komen setelah kita nanya, bikin post di grup tuh kan nanya gimana ngelarin itunya questnya. Nanti ada yang komen ya kan, makanya story itu disimak gara-gara nggak nyimak jadi nggak tahu ya kan. Terus nanti ada lagi yang belain gitu. Tujuan grup tuh kan buat saling berbagi tanya jawab gitu. Ya ada juga nanti yang komen jawabannya tanpa banyak bacot ya kan gitu. Jadi gua rasa itu adalah kesehari-harian di grup yang sering seperti itu ya kan. Namanya grup komunitas itu ada yang toksik, ada yang apa. Tapi menurut gua kalau memang di Genshin-nya sendiri itu story itu esensial gitu. Kalau kita simak pasti kita jadi ngerti gimana ngelarin quest-nya kebanyakan gitu. Jadi memang ya kalau memang alasan kalian sibuk atau apa gitu nggak sempat buat ngelarin story ya mending nggak usah main gitu. Maksudnya bukan nyuruh pensi tapi nggak usah main pada momen itu. Kalau memang sibuk ngapain main gitu. Kan game Genshin tuh genre gamenya itu game santai ya kan, game buat relaksasi lah gitu. Ya kalau memang lagi sibuk ngapain maksa main Genshin gitu. Mending main game yang singkat kayak atau game tipe FPS gitu yang tembak-tembakan, perang-perangan langsung ke poin dia kan. Jadi kalau memang mau main Genshin tuh ya harus kita luangin lah waktu seenggaknya buat nyimak sedikit sih. Jadi ya menurut gue sendiri Genshin gak akan mengubah sistem yang sekarang sih sepertinya. Jadi fitur skip yang sekali lengkap atau nge-skip satu story sebuah quest itu gak akan ada. Paling ya fitur auto kayak biasa lah. Jadi tetap ada dialog yang harus kita jawab gitu biar autonya tetap jalan. Jadi ya kita harus tetap nyimak lah intinya. Gua rasa seperti itu sih pendapat gua perkara hal itu tadi ya. Ini hanya sekedar berbagi opini sih. Menurut kalian sendiri itu gimana mengenai skip story di Genshin ya? Mungkin kalian punya pendapat lain ya kan? Silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video lainnya.